Nah, kalau tadi kita udah kenal sama yang namanya motif ekonomi, sekarang kita kenalan lagi nih, satu lagi namanya prinsip ekonomi. Definisinya apa nih prinsip ekonomi ini? Nah, ini nih definisinya nih, panduan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Apa nih kegiatan ekonomi? Itu ya, produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Untuk menemukan perbandingan yang rasional antara pengorbanan dengan hasil yang didapat. Jadi sebenarnya pada dasarnya prinsip ekonomi ini yang lu pertimbangin apa sih? Untung atau ruginya ya dari memilih sesuatu dan mengorbankan yang lainnya. Kira-kira sesuai nggak tuh pengorbanan lo dengan pilihan lo gitu. Kira-kira uh, gimana nih kalau gue makan sekarang tapi besok gue nggak nonton. Padahal menurut gue filmnya bagus misalnya. Nah itu kan berarti lu banyak ruginya karena lo pengen banget nonton film itu. Tapi kalau lu nggak terlalu pengen nonton film itu, ya berarti nggak rugi banget sih, kayak gitu ya. Nah, itu prinsip ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi ini mesti dipertimbangin nih. Cuma ada, ini kan kegiatan ekonominya juga dibagi-bagi ya. Kita lihat dulu deh, yang pertama, kegiatan ekonomi yang pertama itu kan produksi ya. Kira-kira prinsip ekonominya apa nih yang mesti dipertimbangin nih? Salah satunya pastinya bahan baku, ya kan? Bahan bakunya mahal atau enggak, mudah didapat atau enggak, terus cara ngedapetinnya gampang atau enggak gitu ya. Buat apa gue bikin usaha baju kalau gue mesti nyari kainnya aja mesti impor dari Amerika. Aduh mahal banget, tuh gitu jauh banget. Kayak gitu ya itu jadi bahan pertimbangan ya. Banyak ruginya nanti gue. Kayak gitu ya. Terus modal. Modal lo berapa? Lu punya keahliannya enggak? Lu punya mesinnya enggak? Itu juga mesti dipertimbangin tuh. Kalau misalkan lu nggak punya keahliannya, lu masih tetap mesti eh, nyewa orang, nyewa tenaga ahli. Ya mahal lagi dong. Ya kayaknya gue mendingan gak usah bikin baju deh. Gue kayaknya emang gue lebih bisa masak. Misalnya gue jadi tukang bikin kue aja, misalnya gitu ya, buka toko kue gitu. Nah itu perlu dipertimbangin tuh ya. Yang terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah harga jual, harga jual di pasar. Kalau misalkan lu udah memutuskan untuk menjadi pengusaha baju, padahal lu tahu di pasaran baju harganya biasanya kalau kaos misalkan harganya 50 sampai 100 ribu deh. Tapi setelah lo hitung-hitung dengan lo apa bahan bakunya, distribusinya, lo mesti ngirim barang berapa duit, bayar orang berapa duit dan lain-lain itu kayaknya gue mesti jual minimal 150 sampai 200 ribu. Nah itu kan lo jadi banyak ruginya kan karena mungkin baju lo jadinya kurang laku karena dianggap terlalu mahal gitu ya. Jadi itu juga harga jual juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan produksi gitu ya. Nah, kegiatan produksi yang kedua apa nih? Distribusi ya. Distribusi ini sebenarnya apa sih? Intinya kan distribusi penyaluran ya. Kalau ngomongin penyaluran, pasti yang perlu lo pertimbangkan adalah apa nih? Berbagai biaya penyaluran ya. Misalkan transportasinya. Transport. Ya, transport maksudnya ya baik dari kendaraannya, lo punya atau enggak, atau mesti nyewa, kalau mesti nyewa berapa duit, kira-kira untung atau rugi gue kalau mesti nyalurin ke Indonesia Timur misalkan, sedangkan usaha lo adanya di Indonesia Barat, di Medan misalnya. Terus lo mau menyalurkan barang lo ini ke Papua Barat, ke Jayapura misalkan. Iya, itu kan biayanya pasti gede banget kan. Lu punya nggak tuh mobilnya? Terus mungkin lewat laut kali lebih murah, pakai kapal gitu, lewat pelabuhan. Kayak gitu-gitu ya. Jadi transportasi perlu dipertimbangkan. Terus apalagi? Layanan ya. Pelayanan tuh udah pasti lu mesti pertimbangkan. Pelayanan apanya? Ya pelayanan distribusinya. Kalau misalkan lu mendistribusikannya melalui pakai mobil sendiri atau pakai agen, kan sekarang udah banyak tuh ya agen pengiriman barang. Nah, itu kan mesti dipertimbangkan juga. Nanti yang ada pembeli di sana komplain gara-gara layanan distribusinya kurang bagus gitu ya. Terus apalagi infrastruktur.
Memungkinkan nggak untuk ngirim ke berbagai daerah gitu? Ya, baik itu bandara atau pelabuhan atau jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Itu perlu pertimbangin tuh. Kalau infrastrukturnya kurang mendukung, mungkin akhirnya jadinya lo rugi. Karena terus jadinya mahal banget gitu ya. Yang terakhir, kegiatannya adalah konsumsi. Nah, untuk konsumsi, secara prinsip ekonomi ini yang perlu lo pertimbangin apa nih? Kualitas ya. Kualitas barang dan jasa yang lo produksi itulah. Kalau kualitasnya jelek, ya gimana orang yang mengkonsumsi atau orang yang beli pasti bakalan komplain terus. Nanti yang ada lo rugi gitu kan. Terus apalagi selain kualitas? Harga juga ya. Harga juga merupakan suatu ini jadinya harga beli nih karena kita udah ngomonginnya konsumsi. Pasti lo kalau mau beli barang kan mempertimbangkan, waduh gue suka tuh baju, tapi harganya 500 ribu. Ah gila sayang banget ngeluarin duit 500 ribu cuma buat kaos doang. Gak usah deh, kayak gitu ya. Ini hal-hal yang perlu lo pertimbangin dalam berbagai kegiatan ekonomi. Ini merupakan panduannya nih. Inilah yang dibilang prinsip ekonomi. Oke?